Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Arif Budiman dari kelas 4A NIM 2404073. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang simulasi sistem kontrol mikrokontroler yang menggunakan Proteus dan LD Micro. Yang pertama yaitu pembuatan program menggunakan LD Micro. LD Micro adalah software yang digunakan untuk membuat program berbasis ladder diagram yang biasanya digunakan pada sistem ladder diagram. Ladder diagram memiliki bentuk seperti tangga dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu kontak yang mewakili input dan koil yang mewakili output. Program dibaca dari kiri ke kanan dan setiap barisnya menunjukkan logika tertentu. Pada bagian ini ditampilkan rangkaian elektronik yang terdiri dari microcontroller, 7 segment display, lalu ada resistor dan sumber daya tegangan. Di setiap pin pada microcontrollernya itu dihubungkan ke segmen-segmen pada 7 segmen. Lalu pada program ini dibuat suatu logika yang mengatur kapan output aktif dan bagaimana sistem bekerja. Misalnya, program dapat digunakan untuk membuat fungsi counter, yaitu menghitung secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Selain itu, program juga bisa mengatur logika on dan off, serta mengatur waktu menggunakan timer. Keunggulan dari ladder diagram adalah mudah dipahami karena bentuknya visual, sehingga sangat cocok untuk pemula maupun sistem industri. Di dalam LD Micro juga terdapat fitur simulasi, sehingga kita bisa melihat apa logika yang dibuat sudah berjalan atau benar sebelum digunakan di hardware-nya. Lalu yang kedua yaitu simulasi menggunakan Proteus. Pada bagian ini ditampilkan sebuah rangkaian elektronik yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu microcontroller sebagai pusat kendali, 7 segment display sebagai output, resistor sebagai pembatas arus, dan serta sumber tegangan. Microcontroller dihubungkan ke masing-masing pin pada 7 segmen. Setiap pinnya mewakili 7 segmen tertentu seperti segmen A, segmen B, dan segmen C, lalu hingga ke G. Cara kerjanya itu microcontroller itu ngirimin sinyal digital ke segmen-segmen tersebut. Jika suatu segmen diberi logika high, dikasih logika high, itu segmen akan menyala, lalu jika low maka akan mati. Kombinasinya dari segmen ke segmen yang menyala ini membentuk angka, misalnya angka 0 sampai 9. Ketika simulasi dijalankan di Proteus, kita dapat melihat bahwa 7 segmen menampilkan angka yang bisa berubah-ubah. Perubahan ini bisa berupa hitungan naik atau counter, tergantung dari program yang dimasukkan ke dalam microcontrollernya. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian hardware itu sudah bekerja dengan baik dan mampu menampilkan output secara benar atau sesuai dengan perintah program. Selanjutnya ada bagian yang paling penting, yaitu integrasi antara LD Micro dan Proteus. Alur kerjanya itu dimulai dari pembuatan program LD Micro di LD Micro-nya. Setelah program selesai, program tersebut dikompilasi menjadi file dengan format X. File ini dimasukkan ke dalam microcontroller yang ada Proteusnya. Setelah itu disimulasi dijalankan di Proteus, dan kita bisa melihat hasilnya secara langsung pada rangkaian, khususnya pada 7 segment display. Dengan demikian, LD Micro berfungsi sebagai otak yang mengatur logika sistem, sedangkan Proteus berfungsi sebagai media simulasi untuk menjalankan rangkaian secara virtual. Keduanya saling melengkapi karena tanpa program rangkaian tidak bisa bekerja, lalu tanpa rangkaian program tidak bisa diuji.
Sebagai kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa penggunaan LD Micro dan Proteus itu sangat efektif dalam perancangan sistem microcontroller. LD Micro-nya memudahkan dalam pembuatan logika kontrol, sedangkan Proteusnya membantu dalam visualisasi rangkaian dan hasil outputnya. Dengan adanya simulasi ini, kita dapat memastikan bahwa sistem sudah berjalan dengan lancar dan benar sebelum diterapkan secara nyata, sehingga lebih efisien dan aman. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.